Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai dan banggakan, anak-anakku kelas 9, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Nambojo. Anak-anakku, mohon maaf sebelumnya hari ini saya tidak bisa hadir ke SMP Muhammadiyah Nambojo. Jadi untuk materi pertemuan hari ini saya secara virtual, yang mana nanti akan saya upload di YouTube. Setelah saya upload, linknya akan saya share ke anak-anak. Melanjutkan dari materi kemarin anak-anakku ya, kita di bab pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah sebagai individu. Terakhir, kita membahas mengenai hakikat manusia. Ya, ini hakikat manusia merupakan salah satu ciptaan Allah SWT di dunia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya dari makhluk yang lain. Jadi kita diciptakan oleh Allah SWT adalah yang paling sempurna anak-anakku dibandingkan dengan makhluk yang lain ya. Kita diberi akal pikiran, kita diberi nafsu, kita diberi 2 tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, mata yang lengkap, pendengaran juga lengkap. Jadi sudah sangat sempurna sekali anak-anakku dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dan di sini anak-anakku, Al-Quran pun juga menjelaskan apa toh kewajiban manusia dan apa yang harus dilakukan manusia ini dan bagaimana sejarahnya manusia. Jadi di dalam Al-Quran ini juga menjelaskan manusia itu apa di dalam Al-Quran. Yang pertama, di surat Al-Bayyinah, kita sebagai manusia adalah seorang hamba, yang mana kewajiban seorang hamba adalah sudah pasti kita beribadah kepada Allah SWT. Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus bisa berkomunikasi dan bermasyarakat. Ya, rata-rata anak generasi Z, ya, Gen Z atau generasi di zaman sekarang ini antisosial, sangat anti sekali terhadap bermasyarakat. Mungkin karena faktor apa saya juga kurang tahu. Pertama, biasanya malu, terus ndak mau gabung, terus gengsi, ya, macam-macam faktornya. Jadi kita di surat An-Nisa ayat 1 anak-anakku, sebagai manusia kita ini wajib berkomunikasi dan bermasyarakat. Karena apa anak-anakku? Ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang lain di sekitar kita, insya Allah wawasan-wawasan yang belum kita ketahui sebelumnya akan kita dapatkan. Contoh, semisal anak-anak ini sebelumnya belum tahu mengenai sholat jenazah, terus tiba-tiba di musola Baitul Izzah ada orang meninggal, dan kita bersama-sama mengikuti sholat jenazah. Kita kan orang awam sebelumnya tidak tahu proses sholat jenazah itu seperti apa ya. Terus sholatnya seperti apa, berapa rakaat, dan harus gimana. Nah, maka dari itu ketika kita sudah mengikuti, oh ternyata sholatnya seperti ini, sholat jenazah seperti ini ya, dan selesai, kita pasti nanti dapat wawasan yang luas anak-anakku. Nah, tidak hanya di sholat jenazah saja, anak-anakku pasti ketika anak-anak nanti mau berkomunikasi ataupun bermasyarakat,
wawasan-wawasan yang lain juga akan sampean dapatkan, yakin. Selanjutnya, manusia adalah seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi, dijelaskan di surat Shad ayat 26 ya. Sudah pasti kita ditugaskan di muka bumi oleh Allah SWT adalah sebagai pemimpin. Tidak hanya pemimpin negara anak-anakku ya, mungkin bisa pimpinan di dalam desa, pimpinan di dalam RT, pimpinan di dalam sekolahan, pimpinan di dalam kelas, dan banyak lagi macamnya anak-anakku. Dan itu pun juga punya tanggung jawab masing-masing. Dan tanggung jawab ini anak-anakku suatu saat di akhirat pasti akan dipertanggungjawabkan. Ini adalah tugas yang berat sebagai khalifah atau pemimpin, dijelaskan di surat Shad ayat 26. Selanjutnya, manusia adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 26, yang mana kemarin saya menjelaskan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam itu bisa ratusan bahkan sampai ribuan tahun anak-anakku. Dan ketika Nabi Nuh ini terjadi tragedi tsunami besar-besaran di muka bumi ini, jadi hanya menyisakan beberapa umat manusia anak-anakku. Dan umat manusia ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan ini nanti melahirkan berbagai macam ras, etnik, budaya, dan bahkan bisa kita rasakan sampai sekarang. Mungkin kita bisa melihat ada orang yang berkulit putih, berkulit hitam, matanya sipit, dan lain sebagainya. Itu bermacam-macam anak-anakku. Dan bisa dikatakan Nabi Nuh adalah bapak dari umat manusia. Akan tetapi dijelaskan dengan gamblang di surat Al-A'raf ayat 26, keturunan umat manusia adalah dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya ya, di Al-Isra ayat 70, sejatinya kita sebagai umat manusia wajib untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi saya minta kepada anak-anakku ketika lulus dari SMP Muhammadiyah 6 Pucuk, jangan sampai putus sekolah. Setidaknya nanti bisa melanjutkan di SMA ataupun SMK. Terus nanti kalau ada rezeki lebih bisa kuliah. Jadi apa tuh anak-anakku? Kalau kita menuntut ilmu, mencari ilmu, insya Allah jalan kita mencari rezeki juga akan ditambahkan, tidak akan terputus. Contoh saya sendiri ya anak-anakku, dulu saya waktu SMK itu mungkin memang sebelumnya dibiayai orang tua. Terus orang tua bilang, nak sampean pengen sekolah atau kuliah meneh, sampean golek biaya dhewe, bapak ibu wis gak iso biayai. Akhirnya dengan ya pergulatan hatinya Pak Pras sendiri, Pak Pras kan pengen kuliah, pengen cari ilmu lagi, pengen bisa ngajar juga. Jadi ya sambil kerja sedikit demi sedikit, alhamdulillah bisa kuliah meskipun di kampus swasta ya. Dan alhamdulillah bisa saya rasakan manfaat dari ilmu yang saya dapatkan sebelum-sebelumnya anak-anakku. Saya bisa mengajar di Kediri sebelumnya selama 3 tahun. Terus sekarang bisa mengajar di SMP Muhammadiyah 6 Pucuk, alhamdulillah. Jadi nanti akan ada rezeki berlebih, tidak akan kekurangan anak-anakku kalau kita niat sungguh-sungguh untuk mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Nah, dikatakan di surat Al-Isra ayat 70. Selanjutnya,
Nah ini ya, manusia adalah makhluk biologis yang dapat bertumbuh, dijelaskan di surat Yusuf ayat 31. Ya pasti manusia adalah makhluk biologis. Ya, kita awal dari bayi, kita belum bisa bicara, bahkan hanya bisa menangis. Mau berdiri pun masih pegangan, dan sekarang kita sudah bisa berlari, sudah bisa berbicara, sudah punya teman yang banyak. Dan itu kan proses anak-anakku, kita bertumbuh dari yang sebelum kita tidak ada apa-apanya. Sekarang kita setidaknya sudah memiliki apa yang ada di sekitar kita. Saya tanya dulu, apakah anak-anak di sini ketika proses bertumbuh ini pernah bersyukur? Nah, apakah pernah bersyukur, oh alhamdulillah saya dulu kecilnya seperti ini, alhamdulillah besarnya seperti ini. Ya, contoh. Nah, apakah pernah bersyukur ketika kita menapaki proses tersebut? Anak-anakku, itu cara Allah anak-anakku menuntun kita supaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena apa? Apabila orang angkuh di muka bumi, itu tidak akan menikmati proses sebagai makhluk biologis ya, yang bertumbuh. Ya, inti dari surat Yusuf ayat 31 adalah anak-anakku, kita sebagai makhluk setidaknya ketika proses yang kita tapaki dari kecil hingga dewasa, patutlah kita sebagai manusia harus lebih bersyukur. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa bersekolah dengan nyaman dan tenang, dan lain sebagainya. Hal-hal sekecil apapun, apabila tidak kita syukuri, ya lama-kelamaan Allah pun juga akan tidak suka dengan kita, anak-anakku. Kalau kita bisa mensyukuri hal-hal sekecil apapun, insya Allah pahala-pahala akan Allah berikan kepada kita, anak-anakku. Jadi itu anak-anakku ya, hakikat manusia menurut Al-Quran. Ya, ada surat Al-Bayyinah sampai surat Yusuf ayat ke-31. Ini mohon maaf ya, karena speakernya Pak Pras di sebelah kanan, jadi wajahnya kelihatan separuh, kadang gini, kadang harus gini, biar suaranya jelas nanti. Ya semoga nanti pas record suaranya jelas ini nanti. Selanjutnya, manusia sebagai individu. Nah, sebagai individu, manusia ini diberi potensi. Nah, potensi ini bisa kita kembangkan, anak-anakku. Adalah kemampuan dalam diri manusia, akan tetapi belum dilakukan secara nyata dalam bentuk tindakan. Terdapat 3 jenis potensi dalam diri manusia, anak-anakku. Ada 3 jenis, tapi ada satu lagi tambahan nanti. Yang potensi pertama, ini langsung dijelaskan. Potensi pertama ada potensi fitrah. Potensi kedua ada potensi akal. Potensi ketiga ada potensi fisik. Potensi keempat ada potensi lainnya. Lah ini tambahan sedikit anak-anakku ya. Jadi mau nanti dicatat juga ini. Jadi terdapat 3 jenis potensi dalam diri manusia. Apabila potensi ini bisa berkembang, anak-anakku, insya Allah kita bisa menjadi manusia yang luar biasa. Luar biasa di dalam agama, luar biasa di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Ya. Akan tapi ada tambahan satu, yang keempat itu potensi lainnya. Ini bisa dikatakan potensi atau negatifnya dari manusia, anak-anakku ya. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai potensi fitrah,
akal, fisik, dan lainnya. Ya, yang pertama kita membahas mengenai potensi fitrah, yaitu potensi dasar yang dimiliki manusia. Potensi ini selalu mengarahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran langsung dari hati nurani manusia itu sendiri, anak-anakku. Contoh, ketika sholat Jumat, anak-anak ini mau infak, bawa uang 10.000 dan 2.000. Nah, ini pasti anak-anak kebingungan ketika sholat Jumat ini infak 10.000 atau 2.000. Nah, kalau potensi fitrah ini bisa kita kembangkan, anak-anakku ya, pasti nanti yang masukkan infak itu uang 10.000. Nah, tapi ya, kalau potensi fitrah ini tidak berkembang atau belum bisa dikembangkan, pasti 2.000 dulu. Nah, dan terakhir, apabila potensi fitrah ini tidak mau berkembang, pasti tidak mau infak. Nah, itu orangnya, pasti itu. Ya, jadi potensi fitrah ini, anak-anakku, adalah sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, selalu mengarahkan manusia ini dalam berbuat kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran langsung dari hati manusia itu sendiri, hati nurani manusia itu sendiri. Selanjutnya, ya, ini adalah potensi akal, yaitu potensi yang digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup manusia, sehingga perlunya akal untuk berpikir. Nah, contoh, apa ya contohnya? Potensi akal untuk mencari atau menemukan kebenaran dalam hidup manusia, sehingga perlunya akal untuk berpikir, ya. Contoh pacaran. Apabila ini anak-anak berpikir lebih jauh lagi, pacaran itu tidak ada manfaatnya, anak-anakku. Pacaran ini hanya menghabiskan uang, menghabiskan waktu, dan bahkan bisa menghabiskan tenaga kita. Contoh, sampean disuruh jemput, Mas, jemputan aku ndek Lamongan, Mas, jemputan aku ndek Paciran. Itu kan juga bolak-balik, kan juga tenaga, juga biaya, ya kan? Jadi tidak ada manfaatnya, anak-anakku, kalau kita meneruskan hal-hal buruk seperti itu. Apabila potensi akal kita ini bisa kita kembangkan, pasti kita tahu, oh ternyata pacaran itu tidak ada baik-baiknya sama sekali. Dan di Islam pun juga sudah melarang yang namanya pacaran. Ya, itu ya, sudah paham mungkin ya. Potensi akal adalah potensi yang digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup manusia, sehingga perlunya akal untuk berpikir. Jadi ketika kita melangkah, setidaknya kita berpikir terlebih dahulu, langkah kita ini sudah benar atau belum, sudah pasti atau masih ragu-ragu. Nah, ini adalah potensi akal dari manusia. Selanjutnya, potensi fisik atau jasmani, yaitu potensi dari kesempurnaan anggota tubuh manusia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan manusia diberi tanggung jawab menggunakan potensi fisik ini untuk tindakan dan perbuatan, ya. Jadi kita diberi kesempurnaan fisik atau kesempurnaan jasmani oleh Allah SWT. Ini sudah kita pergunakan secara betul apa belum? Ya,
Contoh ya anak-anakku ya, anak-anak tahu sate kambing? Sate kambing itu kan enak, ya bener, sate kambing kan enak. Akan tetapi kalau yang makan seusia saya itu kan masih mikir-mikir lagi, menyakiti fisik apa tidak ketika saya makan sate kambing ini. Contoh, sate kambing kan halal, ndak haram. Akan tetapi sate kambing ini sudah menyehatkan apa belum? Sudah toyib apa belum? Nah, kasusnya Pak Pras sendiri kan juga punya kolesterol. Sate kambing kan potensi kolesterolnya ini juga sangat tinggi. Bener halal, tapi kan tidak menyehatkan buat saya. Ya, jadi saya harus menjauhi, ya setidaknya bukan menjauhi, setidaknya mengurangi makanan-makanan hal yang seperti itu. Karena apa? Nanti akan menyakiti fisik atau dari jasmani kita. Nah, itu setidaknya kita paham, oh kita ini sudah menggunakan secara sempurna apa belum fisik kita. Ya mungkin ketika bangun setelah selesai sholat subuh kita jogging untuk menyehatkan badan, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Terus setelah itu olahraga, minum yang teratur, tidur juga teratur. Ya, jadi itu akan memperbaiki kesempurnaan fisik kita, anak-anakku. Tidak malah menyakiti. Nah, kan banyak sekarang rata-rata minum minuman es, terus setelah itu makan makanan ringan, ciki-cikian seperti itu. Terus apa lagi ya, goreng-gorengan. Nah, terus ya macam-macam ya anak-anakku. Itu kan hal-hal tersebut secara tidak sadar kita menyakiti jasmani kita, kita menyakiti fisik kita. Ya jadi anak-anakku, mulai sekarang ya diperbaiki kesehatan kita lah, fisik kita jangan sampai kita sakiti terus menerus. Ya kasihan nak, itu ya. Itu masuk dari potensi fisik anak-anakku ya. Di selanjutnya ada potensi lainnya. Lah ini tadi saya bilang di potensi lainnya ini mengandung sifat negatif dari manusia itu sendiri. Dan kadang sifat negatif ini apabila kita lakukan terus-menerus, kita biasakan terus-menerus, ya sifat positif kita akan kalah anak-anakku. Potensi lainnya yaitu potensi yang cenderung membawa manusia ke dalam hal yang negatif atau amaratus bisu, seperti sifat menganiaya diri sendiri. Contoh, orang stres, putus cinta, gagal move on, ditinggal nikah, nah, terus menganiaya diri sendiri. Nah, itu kan juga tidak baik. Nah, terus setelah itu bodoh. Bodoh ini kategorinya macam-macam lah ya. Kadang bodoh ini sebenarnya orang itu tidak bodoh, cuma males. Apabila bisa menghilangkan malesnya ini, insya Allah orang itu tidak akan dikatakan bodoh. Tidak ada orang di dunia ini yang bodoh nak, cuma malesnya itu saja. Yang kedua lah, ini sering mengeluh. Dikasih tugas ini mengeluh, disuruh ini mengeluh, terus pengennya apa, tidur. Ya ndak usah hidup lah pengen ngono. Terus setelah itu kikir. Nah, kikir itu sama dengan apa ya, pelit kalau ndak salah. Kikir jadi sangat perhitungan sekali. Contoh, agar silaturahim tidak terputus,
pinjam dulu 100 ya. Itu kalau tidak dipinjami ya kikir ya, guyonan anak-anakku ya. Jadi jangan sampai perhitungan terhadap sesuatu. Contoh anak-anak ini mau sedekah, terus anak-anak perhitungan dikurangi ae ya duite, dikurangi ae ya berase, wong iku wis cukup kok, wis kecukupan kok wong iku. Lah itu kan kita kikir, kita pelit terhadap orang lain. Terus setelah itu aku nyumbang sakmene, engko siarno ya jenengku. Seperti itu juga ya, termasuk ingin dianggap wah oleh orang lain, padahal ya ndak wah-wah banget gitu. Padahal kan nyumbangnya cuma 10.000 terus diumumkan itu. Selanjutnya adalah sifat tergesa-gesa. Ini jadi kadang manusia ketika melakukan sesuatu karena saking gugupnya mungkin ya, kadang tergesa-gesa. Ini juga hal yang tidak baik, sifat tergesa-gesa itu. Jadi apabila melakukan sesuatu harus di planning terlebih dahulu. Ya contoh kayak anak-anak ini mau berangkat sekolah ya. Berangkat sekolah yang ditata apa dulu? Mungkin bukunya sesuai jadwal apa belum. Setelah itu ambil seragam, ditata dulu. Baru mandi. Setelah mandi sarapan. Baru setelah sarapan pakai baju dan lain sebagainya, terus berangkat. Ya itu kan sesuai tahapan, sesuai planning. Kalau anak-anak terburu-buru tergesa-gesa, tidak sampai sarapan, lupa sarapan, ya itu sudah berantakan hidupnya ya, malah menjadi hal yang negatif terus setiap harinya. Itu tidak ada yang masuk. Ya jadi ini potensi lainnya yang setidaknya saya pengen anak-anakku di sini yang kelas 9 menghilangkan hal-hal tersebut. Aniaya, malas, mengeluh, kikir, bodoh, tergesa-gesa dan lain sebagainya. Itu ya mengenai potensi-potensi dari manusia yang apabila kita kembangkan potensi ini, insya Allah luar biasa hebatnya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, manusia adalah makhluk yang bertauhid. Tauhid ini memiliki makna yaitu mengesahkan Allah SWT, memiliki kepercayaan terhadap Allah SWT yang harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan manusia dalam kesehariannya. Berikut contoh atau caranya anak-anakku ya. Yang pertama adalah kita menjunjung tinggi dan berpihak kepada hal-hal yang baik dan benar. Contoh kasusnya di SMP Muhammadiyah 6 Pucuk baru-baru ini ya, banyak atau ada siswa yang merokok di lingkungan SMP Muhammadiyah 6 Pucuk. Lah apabila anak-anak di sini tidak melapor ataupun tidak bilang ke kesiswaan, ya ini anak-anak berarti tidak berpihak kepada hal yang baik dan benar. Harusnya ketika ada kesalahan atau keburukan kita perbaiki Oh itu lingkungan SMP kok dibuat untuk ngerokok, kan juga salah, kan juga ndak bener, juga ndak baik. Maka dari itu anak-anakku, saya minta juga yang kelas 9 ketika ada hal-hal buruk di SMP Muhammadiyah 6 Pucuk, silakan lapor ke saya anak-anakku. Nanti insya Allah akan saya tanggapi, akan saya klarifikasi, akan saya beri poin juga mungkin kalau terindikasi benar adanya. Ya, jadi Pak Pras minta tolong anak-anakku di sini semuanya, mari dan ayo kita lakukan kebaikan dan kebenaran untuk mensukseskan agar SMP Muhammadiyah 6 Pucuk semakin maju ke depannya.
bisa anak-anakku? Selanjutnya yang kedua adalah bersikap aktif, giat, dinamis dan fokus ke depan. Ya ini sudah pasti. Di kelas jangan sampai tidur. Terus giat, ketika disuruh menulis ndak guyon sendiri. Dinamis, terus bergerak. Maksudnya terus bergerak ini ndak kakean pola kayak Raka ya. Tapi terus bergerak ini maksudnya aktif di dalam kelas. Mungkin aktif dalam pertanyaan, ketika guru memberi pertanyaan dia langsung bisa menjawab. Ketika ada kebingungan dia langsung bertanya kepada gurunya. Jadi aktif seperti itu, ada timbal balik antara guru dan murid. Nah, bukan penjejalan kayak Mario sampai Raka itu ya. Terus selanjutnya adalah fokus ke depan. Jadi kita sebagai manusia harus fokus ke depan, bisa move on, tidak tertinggal. Boleh melihat spion, melihat ke belakang, akan tetapi namanya kendaraan, namanya manusia, berjalan ya maju ya. Kita harus bisa berkembang, kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Nah, bisa dipahami? Insya Allah bisa. Yang ketiga adalah bersikap adil dalam menempatkan segala sesuatu. Contoh ya, mungkin banyak kasus di sini anak-anakku, kadang ada guru ini rata-rata mengajar ke siswanya ini hanya melihat keaktifan siswanya. Jadi contoh, guru ini mengajar, terus ada siswa yang aktif. Jadi yang diperhatikan ini yang aktif-aktif saja terus. Yang pasif-pasif, yang tidak aktif ini malah dibiarkan. Itu yang salah anak-anakku. Jadi setidaknya guru ini harus bisa bersikap adil. Oh, ini bagaimana caranya mengaktifkan yang pasif dan bagaimana terus mengembangkan yang aktif ini. Jadi harus bisa bersikap adil. Dan bisa menempatkan dalam bersikap adil dalam menempatkan segala sesuatu dimanapun anak-anakku ya. Apabila kita diberi amanah atau diberi tanggung jawab dimanapun kita lakukan sikap yang adil anak-anakku. Karena apa? Insya Allah kalau kita bisa bersikap adil di masa yang akan depan anak-anakku, kita pun juga akan dipercaya banyak orang. Orang-orang ini juga banyak percaya kepada kita. Oh, Bapak itu adil, bisa dipercaya. Mas itu orangnya pinter, adil, jujur, amanah, bisa dipercaya. Seperti itu anak-anakku ya. Di segala sesuatu kita harus bisa bersikap adil, tidak tebang pilih. Contoh, kalau dikasih uang kita pilih yang ini, enggak dikasih uang ya kita enggak pilih. Jangan seperti itu. Harus bisa bersikap adil dalam segala sesuatu. Selanjutnya, tidak menyalahkan orang lain. Ini ya, banyak kadang manusia ini sering sekali menyalahkan orang lain, seakan-akan orang lain ini yang paling salah sendiri. Harusnya sebelum kita menyalahkan orang lain anak-anakku ya, kita lihat dulu diri kita ini ada yang salah atau tidak. Kita introspeksi diri dulu. Nah, jangan sampai keluar dari mulut kita sudah menyalahkan, ternyata kita sendiri juga salahnya lebih banyak. Nah, jadi dikurangi hal-hal yang menyalah-nyalahkan orang lain, manusia. Ya, kadang banyak Pak Pras lihat ini di kelas 9 ini. Sering nyalah-nyalah nih, terus saling tunjuk, iku lho Pak. Nah, Pak Pras kan minta wis ndak usah nunjuk, wis sampean dhewe ae
ngaku berani gitu loh nak. Jangan saling menyalahkan gitu ya. Selanjutnya ya, tidak merasa bahwa dirinya lah yang paling dan selalu benar. Nah, ini rata-rata banyak orang ini merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling bisa sendiri. Jadi jangan seperti itu nak. Itu namanya kalau nyerempet-nyerempet sedikit itu angkuh, sombong gitu ya, merasa paling benar, merasa paling wah gitu. Jadi harus tetap rendah hati, sesederhana mungkin kita sebagai manusia ini. Kita tunjukkan sikap kita ya apa adanya ini. Jangan bermuka dua, sering menjilat ya, agar ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu ya, bisa dipahami. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak. Ya, ini kadang banyak ketika kita menginginkan sesuatu ya, kita ini menyuruh orang lain ataupun memaksa orang lain untuk apa ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Contoh anak-anakku ya, Pak Pras ini pengen anak-anak kelas 9 iuran buat mading. Nah, terus ini kan anak-anak Desember mau study tour ya, dan Pak Pras ini maksa pokok minggu ini harus ada mading yang terpasang pakai uang kas dari kelas 9. Itu kan tidak boleh. Saya kan juga memaksakan kehendak, itu namanya. Nah, jadi kalau kita meminta atau menyuruh, lihatlah kondisi yang kita mintai, yang kita suruh, lihatlah kondisinya. Jangan hanya langsung minta, nyuruh, tapi kita tidak lihat kondisinya. Nah, jadi pekalah terhadap sesuatu, nak sekecil apapun, peka itu ya. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi hak hidup oleh Allah SWT, bukan hanya sekedar hidup ya, tapi untuk mengabdi kepada Allah SWT. Dan juga manusia ini diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah untuk mengelola bumi. Allah pun sendiri, anak-anakku ya, pasti melihat usaha dari manusia tersebut. Nah, apabila manusia ini bersungguh-sungguh di setiap usahanya, dia bertanggung jawab ketika diberi amanah, insya Allah apa yang kita kerjakan, urusan kita, anak-anakku, akan dipermudah nak. Kesulitan kita, urusan kita, semuanya saja kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, ingin menjadi khalifah atau pemimpin yang baik, mengelola organisasi secara baik ya, ingin merubah tatanan organisasi menjadi lebih baik lagi, semuanya saja anak-anakku, ini nanti urusan kita akan dipermudah. Nah, contoh ya, ini di surat Al-Insyirah kalau tidak salah ya, surat Al-Insyirah ya, ini surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 8. Ini suratnya Al-Insyirah itu Pak Pras kok lupa awalannya gimana. Ini dijelaskan artinya, karena sesungguhnya
sesudah kesulitan ada kemudahan, dan itu sudah pasti ya anak-anakku. Kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terus setelah itu, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap ya. Jadi apabila urusan kita di satu sisi ini selesai, ya kita mengerjakan urusan yang lain ya. Terus kita apabila urusan ini selesai, kita kerjakan urusan yang lain lagi. Jadi teratur nak. Kalau kita sudah selesaikan yang ini, selesaikan yang lain, selesaikan yang ini, selesaikan yang lain, insya Allah teratur dan dipermudah nantinya oleh Allah apabila kita berharapnya kepada Allah saja ya. Ini penjelasan di surat Al-Insyirah ayat 5-8. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial yang mana harus saling interaksi dalam memenuhi kebutuhan kepribadiannya. Tidak mungkin manusia ini bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan interaksi dalam kehidupannya sehari-hari nak. Pasti itu. Contoh hai sampean diem di kamar sehari itu, tidak mungkin betah. Pasti nanti pengen pegang HP, pengen whatsappan sama temennya dan sebagainya. Itu kan, jadi ada interaksi dengan orang lain. Karena apa? Kecukupan kebutuhan pribadi kita itu loh nak. Kalau kita dipaksa sendiri di dalam kamar seharian, tidak pegang HP dan sebagainya, insya Allah tidak akan kuat kepribadian kita. Itu ya. Selanjutnya, menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama, bukan sesama ya, dengan sesama makhluk yang lain. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk beradab yang sadar akan tolong-menolong dan saling membutuhkan. Nah ini, tapi Pak Pras lihat di zaman sekarang itu malah minusnya manusia itu ketika orang meminta tolong itu malah direkam, malah di video, terus gak ndang ditolong, diviralkan dulu baru ditolong. Contoh ada orang tenggelam gitu ya nak ya, malah di video, ndak malah ditolong. Harusnya kan kalau kita bisa langsung menolong, ndak akan meninggal mungkin orangnya. Setelah itu ada orang kecelakaan juga, di video dulu, nah, baru ditolong, ya keburu tewas orangnya ya. Ini yang sangat miris sekali di warga Indonesia anak-anakku ya. Selanjutnya di surat Al-Maidah ayat kedua, manusia harus menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Sudah pasti ini nak, tidak mungkin kita menolong dalam keburukan dan kesyirikan, tidak mungkin. Sampeyan mosok iku piye yo Pak Pras jelas nih, mosok sampeyan arep bantu orang-orang ini berbuat syirik kan juga tidak mungkin. Malah sampean malah ikut-ikutan berbuat dosa besar juga nanti. Nah, jadi kita manusia wajib menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Itu contoh temennya sampean masih kebingungan waktu pidato muhadharah itu ya, ya dibantu, ya ditolong. Yo ini materi tak kasih, nanti baca ini. Nah, itu kan dalam kebajikan, takwaan juga nak. Selanjutnya di surat Al-Qalam sudah pasti nak ya,
Ini nabi kita, nabi besar kita, ini sudah pasti akhlaknya adalah akhlak yang paling mulia. Dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah ini selalu menjelaskan apa yang harus dilakukan sebagai manusia, dan patutlah kita sebagai manusia ini meniru sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh anak-anakku ya, masuk ke kamar mandi harus kaki kanan, keluar kamar mandi kaki kiri, makan berdoa, masuk masjid berdoa, terus setelah itu kencing harus kencing harus jongkok. Setelah itu sunnahnya menumbuhkan jenggot. Ya, masih banyak lagi anak-anakku sunnah-sunnahnya. Dan apabila kita mengikuti sunnah Rasulullah, pahalanya sudah pasti berlipat-lipat ganda anak-anakku ya. Nah, selanjutnya sama seperti halnya di surat Al-Qalam ayat 4, di sini dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad, nabi kita, sudah sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah. Ini teladan umat Islam atau teladan umat manusia di seluruh dunia anak-anakku. Nabi Muhammad ini orangnya rendah hati, sabar, jujur, dapat dipercaya, tidak pemarah, adil. Masih banyak sekali anak-anakku ya. Ini teladan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umatnya atau umat Rasulullah, kita harus mengikuti teladan-teladan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, oke, ini ada tugas. Oh ya, ini nah ya, silakan mencari di Al-Quran. Ini anak-anakku, tugasnya bisa dikerjakan di rumah. Menulis ayat Al-Quran di bawah ini beserta artinya. Pak Pras minta beserta artinya ditulis di buku catatan masing-masing. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di Al-Quran manusia sebagai seorang hamba, Al-Bayyinah ayat 5, manusia harus wajib berkomunikasi dan bermasyarakat, An-Nisa ayat 1. Ketiga, manusia adalah seorang pemimpin atau khalifah, As-Sod atau Syod ayat 26. Yang keempat, manusia adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, Al-A'raf ayat 26. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang berilmu atau Al-Insan, Al-Isra ayat 70. Yang keenam, manusia adalah makhluk biologis yang dapat bertumbuh, di surat Yusuf ayat 31. Jadi nanti ditulis di buku catatan, ditulis ayat beserta artinya. Itu nak ya, tugas KMD di bab ketiga, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai individu ya. Mungkin cukup sekian materi dari saya anak-anakku ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Ini Pak Pras minta tolong materinya dicatat nak ya, supaya apa, nanti bisa menambah wawasan anak-anakku. Karena apa, sebentar lagi atau 1 bulan lagi insya Allah akan ada PAS atau penilaian akhir semester ganjil. Jadi nanti anak-anakku bisa dipelajari materi yang sudah sampean catat ini ya. Terima kasih dari saya. Billahi wabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.